Kadang-kadang saya juga merasa sangat aneh sekali ya. Bagaimana bisa, yaitu Pak Jokowi itu masih dielu-elukan ya setelah apa yang diperbuat dengan kebijakan-kebijakannya pada saat lalu. Bahkan kalau kita lihat pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, khususnya di 2 periode, banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu sangat mencederai demokrasi. Ya seperti halnya terkait nepotisme. Wah, bahkan saat lalu juga rame ya, terkait apa? Ya terkait Gibran yang pada saat lalu belum cukup usia untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto dengan putusan MK yang diketok oleh Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi, paman dari Gibran. Setidaknya ketokan palunya bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan pendukung-pendukung Pak Jokowi pada saat lalu saat ini juga sudah tidak mendukungnya lagi dan bahkan kecewa dengan manuver yang terjadi pada saat Pilpres yang lalu. Belum lagi Kaisang pada saat lalu setelah mendapatkan KTA dari PSI 2 hari langsung menjadi ketua umum. Ini menurut saya juga sangat mencederai demokrasi dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga ada kader PSI yang sangat pede sekali ya terkait apa yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi. Ya otomatis lah masyarakat saat ini masih mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi karena kebijakan-kebijakan pada saat lalu yang setidaknya membuat demokrasi konstitusi yang saat ini itu ya Anda tahu sendirilah, untuk memperbaiki semua itu butuh waktu bertahun-tahun dan tidak sedikit ya, apalagi dengan apa yang sudah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini juga merembet lah, setidaknya saat ini yang menjadi komisaris lah atau bahkan menjadi menteri itu memang mayoritas menurut saya sih itu pendukung dari pemerintahan, bisa dikatakan buzzer saat ini menjadi komisaris dan lain sebagainya. Yang cukup mengejutkan Permardi Arya bahkan konon katanya sih info A1 ya, bahkan dari koleganya itu langsung menghubungi Permardi Arya ketika ada pemberitaan menjadi komisaris dan ternyata dibenarkan oleh Permardi Arya dan bahkan juga tidak menolak berita tersebut. Wow, berarti kan memang benar adanya ya, seharusnya menjadi komisaris, menjadi menteri, wakil menteri, direksi BUMN dan lain sebagainya seharusnya itu berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan buzzer dan lain sebagainya. Seharusnya ya berdasarkan kompetensi ya. Kalau misalkan tidak masuk kriteria seharusnya ya tidak usah dipaksakan untuk menjadi komisaris, direksi dan lain sebagainya. Seharusnya berdasarkan kompetensi. Nah, yang cukup unik lagi ya, ini dari kader PSI. Ini bahkan menyuruh Grok ya untuk membuatkan analisa yang sedikit objektif mengapa mereka ini sampai sekarang masih saja marah-marah sama Jokowi padahal presidennya sudah ganti 6 bulan yang lalu. Coba bahasanya dibuat dengan sedikit sentuhan komedia. Nah, jawaban Grok ini sangat di luar dugaan sekali ya. Ya Tuhan, udah 6 bulan presiden ganti, tapi mereka masih marah-marah sama Jokowi kayak mantan yang gak bisa move on. Mungkin karena demokrasi jadi serasa dikunci rapat, dia dibungkam, sama KPK dilemahin. Terus anaknya Gibran jadi wapres lelet jalur nepo baby. Kaisang ketua partai kilat, bayangin bikin reuni keluarga tapi mic-nya cuma buat anak sendiri, yang lain cuma bisa tepuk tangan, padahal approvalnya 80%. Tapi yang kesel ini kayak bangun tol sih oke, tapi jangan bikin dinasti dong, sabar ya, ini Indonesia. Drama politiknya masih panjang dari sinetron. Nah, bahkan juga dari AI ini sendiri, bahkan juga jawabannya seperti ini. Dan ini kemudian sangat mengejutkan sekali. Bahkan Kaisang juga ya terseret lah setidaknya menjadi ketua umum kilat. Bayangin coba. Nah, bahkan dari Grok di X ini bahkan tidak bisa membayangkan ya menjadi ketua umum yang sangat kilat sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini bahkan juga bertanya lagi, benarkah demokrasi Indonesia sedang bermasalah sementara kebebasan berpikir dan mengeluarkan makian terlihat sangat bebas dan semakin bersemangat. Padahal salah satu ciri negara demokrasi adalah merawat kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Coba kasih ulasan dalam bahasa anak-anak Gen Z. Nah, jawabannya seperti ini. Benarkah demokrasi Indonesia bermasalah? Data Freedom House 2025 beri skor 56/100. Pertile Flee turun dari 57. Kebebasan berpikir dan kritik di X memang semarak, tapi Undang-Undang ITE, Amandemen 2024 dan pengawasan
polisi batasi ekspresi, politik dinasti naik, 41 dari 545 daerah ada oposisi, plus KPK dilemahkan sejak 2019, jadi demokrasi kita punya kebebasan tapi juga tantangan serius soal hukum dan nepotisme. Nah, bahkan juga dikritik nepotisme ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Tunjukkan aja prestasi selama 10 tahun jadi presiden biar makin harum namanya dan semakin dihormati rakyat. Coba buatkan list sederhana apa saja prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Ya seperti itulah. Ya pastinya ada prestasi lah. Menurut saya kalau prestasi itu tidak usah dipublikasikan ya, karena memang itu kewajiban dari Pak Jokowi. Ya sebagai presiden seharusnya ya harus memiliki prestasi lah, pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi yang kita kritisi yaitu yang keluar dari track. Ya seperti halnya terkait nepotisme dan lain sebagainya, itu juga perlu dikritik. Pelemahan KPK dan konstitusi itu memang perlu dikritik ya. Tapi kalau pembangunan di zaman Pak Jokowi juga tidak bisa dipungkiri, sangat banyak sekali Pak Jokowi membangun, mulai jalan tol, jalan desa dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya juga sudah tugasnya dari Pak Jokowi sendiri. Jadi menurut saya tidak usah dipamerkan lah. Yang menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar track khususnya itu barulah, itu baru diberitakan. Karena ya seharusnya menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga konstitusi. Tetapi kalau kita lihat di 2 periode Pak Jokowi itu sangat bikin geleng-geleng kepala lah. Nah kalau kita lihat dari sini ya, ini dari Mbak Kusnul. Wah, kabar Permadi Arya komisaris itu benar. Tadi pagi saya tanya langsung, jawaban dari dia insya Allah betul Nul. Sebagai teman, ya saya ucapkan selamat. Tapi tetap saya kritik karena nggak sesuai dengan efisiensi yang diucapkan Prabowo. Viral poster Permadi Arya alias Abu Janda diangkat jadi komisaris. Ya ternyata benar juga ya. Nah, ini dikomentari oleh Firsa Hussein. Waduh benar ya Mbak, Permadi Arya komisaris. Benar, yang sabar ya. Terlihat penunjukan pejabat di rezim jauh dari kompetensi. Jangan iri. Sabar Nul, dulu sekubu buzzer, sekarang beda ya. Beda tapi tetap teman. Ya kalau Permadi Arya komisaris itu benar adanya. Kita sebagai rakyat bisa apa? Protes juga nggak akan bakal dirubah. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata benar adanya Permadi Arya, benarkan diangkat sebagai komisaris jasa marga Toll Road Operation. Ya seperti itu. Ya tapi saya sih berharap ya semoga saja pejabat-pejabat di pemerintahan, komisaris BUMN, direksi BUMN, semoga saja itu dipilih itu berdasarkan kompetensi ya, bukan berdasarkan ya Anda tahu sendiri lah sekarang banyak buzzer-buzzer pada saat lalu saat ini mendapatkan jabatan yang sungguh sangat strategis ya, seperti halnya menjadi komisaris, wakil menteri dan lain sebagainya lah ya. Semoga saja memang berdasarkan kompetensi, jadi tidak syukur-syukur dipilih gitu loh. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.